Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semuanya ya? Mudah-mudahan sehat semuanya ya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam menuntut ilmu ini dan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum Bapak memulai untuk pembelajaran pada hari ini, Bapak absen dulu ya untuk kehadiran kalian semuanya. Yang pertama adalah Muhammad Rabzi Pratama, Muhammad Nur Fadilah, Ni'matun Nisa, Siti Rahmah, Agustina, Sela Nur Amelia, Rafli Ramadhani, Adelia Sumarni, Nurul Sapitri, Maya Ania, Della Maisara, Muhammad Al-Fariski, Nurjannah, Muhammad Ridwan, Arbainah, Luqmanul Hakim. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, coba anak-anak berdiri semuanya dulu, rapikan pakaiannya masing-masing. Supaya belajar kita menjadi baik dan tenang. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran, untuk mengambil hikmah supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar pada hari ini, kita bersama-sama tadarus Al-Quran, membacakan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 8. Silakan anak-anakku semuanya Al-Qurannya dibuka. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 8. Ada semuanya? Oke, kita baca sama-sama ya. Mudah-mudahan dengan baca Al-Quran tersebut kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun minuna bima unzila ilaika unzila wa bil akhirati hum yuqinun ulaika hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Nasi may yaqulu amanna billahi wal mil akhiri wa ma hum bimu sadaqallahul azim. Ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Marilah teman-teman sebelum belajar, marilah kita berdoa dengan niat mudah-mudahan pelajaran kali ini dimudahkan dengan
Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, selanjutnya kita membaca Allah marhamna bil Quran. Semuanya hafal ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma kirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, akan Bapak mulai tentang materi pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kita belajar pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat, berguna bagi kalian semuanya, berguna bagi Bapak, berguna bagi keluarga kalian di rumah, masyarakat, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang Bapak akan membahas tentang materi baru, yaitu tentang zina dan pergaulan bebas. Sebelum membahas lebih jauh tentang zina dan pergaulan bebas, mungkin di antara kalian semuanya ada yang tahu apa pengertian tentang zina? Pengertian dari zina ada yang tahu? Ya, silakan, anakku berdiri. Oke, zina adalah hubungan layaknya suami istri yang dilakukan tanpa adanya perkawinan atau pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Ada yang ingin menambahkan? Oke, silakan. Zina merupakan perbuatan kotor yang dimana perbuatan tersebut sudah dicantumkan dalam Al-Quran Al-Islam ayat 32. Oke, benar. Artinya sudah termaktub di dalam Al-Quran bahwasanya zina tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ini ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Oke, benar. Jadi intinya adalah zina adalah perbuatan layaknya suami istri yang dilakukan oleh remaja putra dan putri atau laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang syah. Perkawinan yang syah itu artinya adalah tanpa adanya ikatan atau akad yang mereka laksanakan. Kalau sudah ada ikatan perkawinan, maka nanti mereka akan menjadi halal atau sah menurut syariat Islam. Tapi kalau mereka melakukan hubungan tanpa adanya ikatan pernikahan tersebut, maka mereka dianggap melakukan perzinahan. Dan itu sangat besar dosanya di hadapan atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih atas jawaban kalian semuanya. Nah, sekarang kita lihat slide di depan. Menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Bapak rangkum ya, poin-poin pentingnya. Yang pertama, kita tujuannya adalah menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dengan menjaga kehormatan tersebut, maka kita akan terhindar yang namanya perbuatan
Nah, bagaimana kita menghindarinya? Ada yang tahu jawabannya? Menghindarinya tentu saja dengan pergaulan sesuai yang disyariatkan oleh tatanan Islam. Artinya laki-laki dan perempuan jangan terlalu berdekatan atau misalkan terlalu akrab sehingga nanti bisa menimbulkan syahwat. Apa itu syahwat? Ada yang tahu? Syahwat adalah nafsu. Nah, jika laki dan perempuan kalau sudah dekat, nah timbul nanti ada syahwat. Syahwat itu nafsu libido namanya. Sehingga mengakibatkan nanti terjadinya rangsangan dan mengakibatkan terjadinya nanti syahwat tersebut berkembang, timbul ada niat untuk melakukan yang nama perzinahan. Nah, maka menurut syariat Islam yang namanya perzinahan itu sangat diharamkan. Tapi kalau nanti sudah mampu dan sebagainya, artinya sudah dewasa, sudah mapan dan sebagainya, maka diwajibkan atau dihalalkan untuk segera menikah. Kenapa demikian? Karena nanti menghindari yang namanya pergaulan bebas dan perzinahan. Karena kalau laki-laki dan perempuan sudah menikah, sudah halal, sudah disisihkan oleh orang banyak, maka mereka dianggap sebagai orang-orang yang sudah melakukan pernikahan dan dianggap sah. Artinya tidak ada lagi opini-opini negatif ataupun pandangan yang buruk terhadap mereka karena mereka sudah sah. Beda nanti misalkan kalau misalkan ada remaja laki-laki atau perempuan yang berdekatan, berduaan, tapi misalkan di tempat-tempat yang tersembunyi atau berduaan di tempat-tempat yang di rumah-rumah yang sepi misalkan, maka itu bisa mengakibatkan daripada yang namanya perzina. Tapi kalau sudah halal, maka otomatis mereka akan terhindar dari fitnah yang namanya perzinahan. Oke, anak-anakku semua ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak lanjutkan? Ada? Nah, jadi Bapak harapkan semuanya bagi anak-anakku semua, ini kan masih menuntut ilmu ya. Artinya kalian masih kelas 10. Amanah orang tua untuk menuntut ilmu. Artinya amanah tersebut kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Orang tua berjemur di sawah, berdagang seharian, mereka mencari nafkah, niatnya untuk apa? Untuk kalian menjadi sukses. Artinya sukses untuk membahagiakan mereka. Untuk apa? Mereka menjadi bahagia. Artinya nanti kalian menjadi sukses semuanya. Setelah SMA misalkan menyambung ke S1, S2 dan sebagainya. Nah, kalian nanti akan diwisuda dan sebagainya, akan lulus dan bagus lah. Artinya niat mereka ikhlas untuk menyekolahkan kalian, maka niat tersebut harus kalian emban, harus kalian patuhi, maka kalian wajib untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Ada sebuah hadis daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Shalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah." Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan. Jadi wajib hukumnya menuntut ilmu. Nah, berbahagia kalian yang sudah menuntut ilmu dengan baik, sekolah bisa kayak gitu ya. Banyak di antara teman-teman kalian yang tidak bisa menyambung ke jenjang yang lebih jauh ke SMA. Kenapa demikian? Karena mereka tidak ada daya atau tidak ada biaya untuk masuk atau melanjutkan pendidikan mereka. Jadi bersyukur sekali kalian bisa untuk masuk dan sekolah di sini, terutama sekolah kita di SMA Negeri 1 Mandastana ini, dan bisa belajar dengan baik, datang ke sekolah nantilah, kalau mudah-mudahan kita bisa belajar dengan daring atau terbuka. Nah, jadi amanah yang telah diberikan orang tua tersebut, kalian junjung tinggi dengan baik, kalian emban dengan baik, jangan sampai nanti kalian sekolah timbul mengecewakan hati mereka atau mengecewakan hati orang tua, timbul nanti mereka sedih karena mereka dipanggil ke sekolah. Kenapa dipanggil? Karena mereka atau kalian melakukan perbuatan melanggar norma-norma agama atau misalkan melanggar peraturan sekolah. Contoh misalkan nanti ada di antara kalian yang dua-duaan, timbul ketahuan melakukan syahwat dan sebagainya, itu kan mencederai daripada peraturan sekolah dan juga membuat nama baik orang tua menjadi tercemar. Jadi Bapak harapkan niatnya belajar dengan baik harus dilaksanakan dan menuntut ilmu juga wajib untuk kita laksanakan. Artinya menuntut ilmu itu diwajibkan dan niatnya juga lurus. Jangan sampai nanti berbelok-belok lah. Berbelok apa artinya? Bapak, ulun mau sekolah karena pengen supaya ada pasangan. Nah, jangan kayak gitu ya. Artinya menuntut ilmu sehingga mudah-mudahan nanti Allah meridai kita semua dan kalian dapat ilmu yang bermanfaat. Oke. Nah, sekarang coba lihat ke depan lagi ada slide gambar 1, 2, dan 3. Ada gambar 1, 2, dan 3. Nah, di sana ada gambar yang gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah, kalau sudah melihat yang demikian, Bapak yakin kalian bisa untuk mempresentasikan di depan ya.
untuk bisa memberikan komentar tentang materi gambar yang ada di depan hubungannya dengan pergaulan bebas dan perzinahan. Bisa ya semuanya ya? Bisa, yakin ya? Oke. Silakan bagi anak-anakku semuanya untuk melihat gambar tersebut, dan kita hari ini adalah fase diskusi ya. Udah Bapak bagi kelompoknya masing-masing ya. Ada 3 kelompok, 1, 2, dan 3. Dan masing-masing nanti kelompok untuk menanggapi gambar yang ada di depan hubungannya dengan materi kita ya tentang pergaulan bebas dan perzinahan. Oke, siapa yang duluan? Silakan. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin menanggapi gambar 1, yaitu orang yang membaca Al-Quran. Hikmah dari orang yang membaca Al-Quran ialah supaya hati kita tentram, tenang, dan terhindar dari perbuatan maksiat. Selain itu, seseorang yang membaca Al-Quran akan dilipat gandakan pahalanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar jawabannya, mantap. Terima kasih. Selanjutnya, silakan ada yang memberi tanggapan untuk gambar 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 ingin berkomentar tentang gambar 2. Dari situ kita bisa menjelaskan, semasa sekolah kita harusnya untuk menuntut ilmu, tidak untuk mencari pasangan ataupun berpacaran. Karena ketika berpacaran bisa menimbulkan rasa syahwat. Dan ketika ada rasa syahwat itu bisa menghasilkan hamil di luar nikah. Jika hamil di luar nikah, otomatis kita akan dikucilkan oleh teman, orang-orang sekeliling kita, dan keluarga. Otomatis masa depan kita akan hancur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mantap jawabannya ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kelompok 3 ada yang mau menanggapi, silakan. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili kelompok 3 yang menanggapi gambar yang ada di depan ini tentang pernikahan. Seorang laki-laki melakukan hubungan pernikahan dengan seorang perempuan dengan syariat Islam. Dengan adanya pernikahan, maka terhindarlah mereka dari perbuatan zina. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, benar ya jawaban kalian semuanya. Nah, jadi Bapak dapat Bapak simpulkan, gambar yang pertama adalah gambar orang yang sedang qiraatul Quran. Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Berangsur-angsur. Oke. Nah, sebagai seorang Muslim, maka kita diwajibkan untuk setiap hari, setiap saat, apabila kita ada waktu luang untuk membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran adalah pedoman bagi kita hidup sebagai seorang Muslim. Dengan membaca Al-Quran, hati kita menjadi tenang. Karena Al-Quran ada kalimat tambahnya adalah asyifa. Apa itu asyifa? Obat. Obat apa nak? Al-Quran? Obat untuk kalau kita sedih, teringat misalkan orang tua kita yang sudah meninggal, kita membaca Al-Quran, hati kita menjadi tenang. Kalau kita lagi gundah gulana karena misalkan dikucilkan oleh teman, kita membaca Al-Quran sehingga kita menjadi tenang. Nah, dan juga dengan membaca Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya pergaulan bebas. Di dalam Al-Quran disebutkan jangan mendekati zina, jangan bergaulan bebas. Maka dengan mempedomani Al-Quran, maka otomatis kita akan terhindar. Orang yang sering membaca Al-Quran, maka insya Allah perilakunya akan mirip atau sesuai dengan apa yang dikategorikan oleh Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran adalah pedoman hidup bagi seluruh umat Muslim. Dengan membaca Al-Quran, maka insya Allah hidup kita akan menjadi tenang. Dan yang pasti nanti Al-Quran akan menjadi penerang. Penerang di mana? Penerang pada saat kita masuk ke dalam alam kubur. Kenapa demikian? Karena orang yang sering membaca Al-Quran, maka otomatis nanti Al-Quran tersebut akan datang. Akan datang kapan? Pada saat kita nanti ditanya oleh malaikat. Di dalam kubur malaikat siapa? Malaikat? Ayo.
mungkar dan nakir. Maka insya Allah akan kubur kita menjadi terang. Kenapa demikian? Karena kita sering membaca Al-Quran. Nah, hubungan dengan materi kita adalah orang yang sering membaca Al-Quran, maka hatinya menjadi tenang. Maka segala tingkah lakunya akan terhindar dari perbuatan yang munkar. Salah satunya adalah bergaul bebas dan melakukan perzinahan. Ada yang ditanyakan? Ada? Anak-anakku semuanya? Ayo semangat. Ada ditanyakan? Ada? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Udah paham berarti ya? Oke. Nah, sekarang kita melihat gambar yang kedua. Gambar kedua ini adalah gambar di mana seorang laki-laki yang masih pelajar, yang perempuannya sudah dalam keadaan hamil. Hamilnya kenapa? Karena mungkin melakukan hubungan yang kayaknya suami istri. Kenapa demikian bisa terjadi? Anda bisa menjelaskan faktor-faktornya? Karena ada unsur syahwat, benar. Yang lain? Kenapa seorang pelajar yang masih sekolah, masih menuntut ilmu, diberikan amanah orang tuanya untuk belajar ke sekolah, diberikan biaya, timbul ribut di kampung, ternyata orangnya sudah hamil. Na'udzubillah, na'udzubillah. Apa penyebabnya? Karena bergaul terlalu bebas. Ada lagi? Ada lagi? Kenapa? Kenapa seorang perempuan timbul hamil pada dia masih sekolah? Kenapa? Anak-anakku? Kenapa? Ya. Nah, karena dia tidak mengikuti tuntunan agama itu, pedomannya Al-Quran dan hadis. Sekarang kan media lah sangat luar biasa ya nak ya. Luar biasa ya. Segala situs maupun apa-apa yang mau kita perlukan ada yang namanya Mbah Google. Google ya. Mulai dari pendidikan, sosial, sebagainya. Malah situs-situs sekarang banyak yang situs yang dewasa. Keseringan menonton membuka HP, buka situs yang nggak benar, nah timbul ada pasangannya lagi sudah di sekolah. Nah, timbul melakukan hubungan yang di luar suami istri. Naudzubillah, naudzubillah. Nah, kalau sedemikian itu terjadi, siapa yang merugi? Ayo, siapa yang merugi? Yang pertama diri sendiri ya, malu karena dalam melakukan perbuatan terlarang. Yang kedua siapa yang merugi? Orang tua menangis, pintarlah. Orang tua bisa menangis melihat kelakuan kita di sekolah. Si A orangnya hamil, padahal orangnya masih sekolah aja. Dengar orang tuanya, aduh gimana ya? Tentu mereka akan menjadi sedih. Tangisan mereka menjadi dosa bagi kita yang melakukannya. Siapa lagi yang merasa sedih? Sekolah. Di sekolah, ternyata ada yang hamil. Siapa yang ngajar guru agamanya? Guru agamanya adalah Pak Adnan. Nauzubillah. Kayak gitu ya. Nah, jadi kalau sudah terjadi, nauzubillah. Jadi mudah-mudahan kita dihindarkan. Artinya anak-anak semuanya bergaul dengan sopan. Artinya masih sekolah janganlah yang macam-macam ya. Kalau misalkan chatting dengan teman-temannya, kalimat-kalimatnya yang santun, jangan kalimat-kalimat yang merangsang. Walaupun nanti kalian ada hubungan dengan teman-teman perempuan yang lain. Ingat ya, di dalam Islam yang namanya pacaran itu tidak ada. Di dalam Islam adanya cuma namanya ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Pendekatan. Tapi pendekatannya tidak ada unsur syahwat. Pendekatannya apa? Pendekatannya di dalam kita memotivasi pasangan kita untuk belajar. Bukan ada indikasi yang lain. Dan ta'aruf itu juga dilakukan kalau ini sudah kelas 2. Kelas 10 kan belum. Nah, kamu sekolah ya yang benar ya. Ini Bapak ngajarikan ongkos. Mudah-mudahan kamu akan menjadi anak yang soleh, bisa membahagiakan Bapak, bisa membahagiakan Ibu, dan bisa membahagiakan keluarga. Nah, artinya apa yang dimandangkan orang tua untuk kita jaga sama, jangan sampai kita melakukan hal yang demikian sehingga nanti orang tua akan menjadi malu, mereka menjadi rugi, dan mereka juga yang akan menderita karena menderita anak yang melakukan dosa, timbul mereka yang kena imbasnya.
Ada yang ditanyakan anak-anak semuanya? Gambar 2. Ini ada. Jadi ya. Oke. Selanjutnya gambar 3. Nah, ini gambar 3 adalah gambar di mana seorang laki-laki sedang melakukan yang namanya sigak atau akad pernikahan. Nah, bagi kalian nanti yang sudah dewasa, kalian sudah lulus SMA, Bapak, saya pengen kawin aja, nggak pengen ke perguruan tinggi. Kenapa? Karena saya menghindari supaya tidak terjadi perzinahan. Oke lah, tapi nanti dalam syarat kalian sudah mampu dan ada materi. Materi itu apa maksudnya? Ada dana, ada uang untuk melangsungkan pernikahan tersebut, dan kalian bisa nanti untuk memberikan perlindungan kepada istri yang mau kita pinang. Di dalam Islam meminang itu apa bahasa Arabnya? Meminang itu apa bahasa Arabnya? Apa? Meminang apa bahasa Arabnya? Khitbah dan meminang untuk nanti perempuan untuk menjadi pelindung kita, atau bukan, untuk menjadi pasangan kita dalam menghuni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, dengan adanya pernikahan tersebut, maka hal yang demikian akan kita hindari. Artinya kita tidak lagi bergaul bebas dan tidak lagi melakukan perzinahan, karena kita sudah sah. Ikatan perkawinan ini adalah ikatan yang telah direstui oleh orang tua dan diakui oleh pemerintah. Kenapa demikian? Karena kita menghindari yang namanya perzinahan dan yang namanya pergaulan bebas. Ya, kita yang benar untuk melakukan pernikahan, tapi dengan syarat kita sudah mapan, sudah siap lahir dan batin untuk mengarungi rumah tangga tersebut. Tapi bagi anak-anak sekalian belum, karena masih kelas 10. Oke. Nah, sekarang Bapak kasih waktu untuk kalian melihat atau meresum cerita di media internet tentang pergaulan zina dan kebebasan dalam pergaulan. Oke, silakan. Oke, sudah selesai ya? Sudah selesai. Oke, silakan. Nah, sekarang kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil media online-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menguraikan tentang perbincangan tentang perceraian. Di dalam cerita yang kami dapatkan di internet, ada seorang perempuan yang berusia 19 tahun. Ia memiliki teman spesial, katakanlah pacar. Mereka sudah menjalani hubungan selama bertahun-tahun. Dari yang awalnya berbeda pasangan dan selebihnya sudah keimanan keduanya bagai orang sejak. Dan akhirnya zina pun tidak dapat menghindari. Kesimpulannya, pacaran itu sebagai tahap dari keingintahuan seseorang. Jika kita lihat, tentu saja lebih banyak dampak buruknya. Dari agama pun sebenarnya menyarankan agar kita tidak berpacaran, karena ditakutkan diwakil seorang remaja yang tidak bisa menahan dirinya sendiri untuk tidak berbuat di luar itu. Hikmah dari kisah tersebut yaitu dalam dunia dakwah Islam, larangan pacaran adalah hal yang sudah sangat dimengerti. Maka aneh sekali manakala ada seorang yang mengaku sebagai aktivis dakwah Islam, namun ia tetap melakukan pacaran. Telah sama-sama kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang mengharamkan zina. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Untuk kelompok 2 dan 3, apakah ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, apakah dampak negatif bagi seorang remaja yang telah melakukan perzinahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2.
Dampak negatif bagi seorang remaja yang telah melakukan perzinahan adalah di antaranya kehamilan di luar nikah bisa dicegah oleh masyarakat, timbul masalah dengan keluarga, masa menjadi tidak jelas, dijauhi dan dikucurkan oleh masyarakat. Oke. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menulis video untuk bersama kepada kelompok 1. Jelaskan hikmah daripada pernikahan bagi seorang laki-laki dan perempuan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seorang yang sudah menikah tetapi masih juga apakah menikah adalah juga hikmahnya yaitu benar kita yang menjelaskan bahwa itu bagi Oke, benar. Silakan lanjut. bagaimana Apa? Udah cukup semuanya? Sudah. Nah, oke, terima kasih. Silakan anakku duduk. Tutup dulu. salah nyerap, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari pencarian di Google. Kami ingin memulai cerita tentang perzinahan. Kisah hidup gadis berusia 14 tahun. Setelah ayahnya meninggal dunia, ibunya menikah lagi. Sedangkan gadis yang masih duduk di bangku SMP itu kemudian terjerumus ke kehidupan seks bebas. Ia pun kemudian ketagihan untuk melakukan hubungan badan, baik pria dewasa maupun di bawah umur. Jadi kita dapat menyimpulkan dari teks di atas bahwa larangan pergaulan bebas dan zina adalah perilaku yang tidak pantas untuk kita perbuat. Dari larangan pergaulan bebas bahwa kita sebagai generasi muda harus konsisten dalam memilih pertemanan. Sedangkan dalam perbuatan zina kita harus menjaga aurat, kesucian dan kemaluan, menjaga pandangan, menjaga kehormatan, meningkatkan kodratnya sebagai laki-laki dan perempuan. Hikmahnya adalah kita bisa membedakan antara pergaulan yang baik dan buruk. Sedangkan zina kita diusahakan untuk berhati-hati dalam bergaul agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina. Mendekati zina saja dilarang, apalagi melakukannya. Oke, silakan. Untuk kelompok 1 dan 3, apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini mau ketemu satu mengenai kata kedua. Bagaimana misalnya seorang laki-laki yang ingin menikah tapi tidak ada kemampuan untuk menikah tersebut. Oke, silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili kelompok 2 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Itu harus mendapatkan persetujuan kedua pihak orang tua. Jika pendapat kedua pihak orang tua mengizinkan agar tidak menimbulkan perzinahan, itu dapat dilakukan dengan cara nikah siri jika tidak ingin berzina. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah ya? Oke, silakan lanjut kepada kelompok 3 untuk menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Menurut pendapat Anda, bagaimana batasan pergaulan yang diperbolehkan dalam Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan kelompok 2 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Iya, Yaitu membatasi pergaulan yang tidak menimbulkan reaksi dan sesuai kaidah-kaidah ajaran agama Islam. Pergaulan bebas harus dihindari dari orang sebagai terutama yang di bawah umur. Karena tidak ingin akan berbahaya kalau tidak tepat. Untuk itu tidak terjadi, kita harus sadar diri. Penting kita harus pola hidup sosial.
Oke, mantap jawabannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jika ada salah hilaf, saya mohon maaf. Wassalam. Itulah presentasi dari kami. Jika ada salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang menciptakan program pergaulan bebas dari pagi. Saat itu ini seluruh kelas SMP. Kami lagi membuat jam malam ke sekolah. Jadi dia memulai 5 bulan. Waktu siang 4 bulan masih sekolah. Setelah berjalan besar, pergi kita untuk sekolah dulu. Ini juga kita berbagi jawaban ini untuk mereka. Mereka pun akhirnya menikah. Dan kami ini dan jadi kita sekolah karena masyarakat ini bermain muslim. Mereka hanya menikah melalui tokoh agama di wilayah ini. Setelah pernikahan ini kita bukan dalam kata-kata. Jadi tinggal bersama orang tuanya dengan Medi, tinggal bersama orang tua Medi. Adapun kesimpulan dari kita tersebut, kesimpulan perbedaan masa remaja dalam masa yang muda bahkan kami menjadi pada masa kita remaja dari masa anak-anak menuju dewasa. Satu proses masa yang semua anak manusia sedang dan akan terjadi dalam sebuah proses tumbuhan kembang remaja. Dunia remaja memang unik, jika peristiwa terjadi dan sering diciptakan dengan ide-ide cemerlang dan positif. Namun demikian tidak sedikit juga hal-hal negatif yang terjadi. Hikmah dari cerita tersebut mendatangkan banyak pahala karena kita mampu menahan diri untuk tidak terjerumus dalam keinginan, menjadikan pribadi yang tenang dan bahagia serta terhindar dari pemikiran bunuh diri dan seterusnya. Oke, silakan lanjut. Tanggapannya mungkin. Untuk kelompok 1 apakah ada yang ditanyakan? Oke, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya apabila dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Itu apa yang akan diberikan kepada orang-orang berzina yang berarti? Ya, silakan jawab anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 mewakili pertanyaan dari kelompok. Ibunya saya berjuang dan belajar orang yang berbeda. Ibunya pun semakin pendek serta kekal dalam pernikahan dan mengajarkan umur daerah. Mereka harus mengerti sifat ibu serta mendapat ciptaan mereka. Kemudian para pelaku dunia juga akan dibuka oleh Oke. Mantap jawabannya. Silakan lagi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kelompok berapa lagi? Ya, kelompok 2 silakan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menanyakan. Coba dijelaskan tentang gelarannya di dalam agama Islam. Oke, silakan anakku menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Hikmah dilarangnya dalam agama Islam. 1. Menjaga penularan penyakit kelamin. 2. Menjaga ikut yang berlaku mencintai dunia. 3. Mengurangi risiko perceraian dalam hubungan pernikahan. 4. Membuat kehidupan dalam masyarakat menjadi lebih harmonis. 5. Mengurangi risiko pengguguran anak dengan sengaja. Oke. Dalam Islam, zina merupakan perbuatan tercela dan hukum melakukannya adalah haram. Orang yang melakukan perbuatan zina akan diberikan hukuman baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oke, mantap jawabannya lah. Alhamdulillah, silakan tutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan presentasi kalian tadi, semuanya alhamdulillah bagus-bagus ya. Bapak kasih apresiasi lah. Sekarang kita simpulkan tentang materi pergaulan bebas dan zina dan bagaimana cara untuk menghindari pergaulan bebas dan zina, terutama bagi kalian yang masih remaja atau yang masih dalam masalah lampil. Coba lihat ke depan anak-anak semuanya. Yang pertama adalah berpakaian menutup aurat rapi dan sopan. Dengan berpakaian menutup aurat rapi dan sopan, maka kehormatan dia akan terjaga. Ya. Pakaiannya harus sopan, jilbabnya harus agak lebar supaya nanti dadanya tidak
Kelihatan kayak gitu ya. Saya yang laki-laki memandangnya tidak ada unsur syahwat. Oke. Memilih teman yang bergaul saleh, sebab teman yang saleh akan banyak berbuat baik. Punya kawan yang baik untuk kita temani. Oke. Kalau kita berkawan dengan orang jual minyak haram, maka kita akan haram. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang jual haram, maka otomatis kita akan terpalit atau terkena arang. Kayak gitu ya. Oke. Menghindari tempat maksiat, hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina. Nah, perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina itu seperti apa anak-anak semuanya? Apa? Menjurus kepada perbuatan zina? Bergaul deh. Bebas. Artinya berboncengan sepeda motor, jalan-jalan kemana-mana dua-duaan, kayaknya suami istri ya. Oke. Mengisi waktu dengan kegiatan positif, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah ibadah, jangan ditinggalkan. Oke, mantap. Nah, terakhir hikmah dilarangnya perzinahan. Apa hikmah dilarangnya perzinahan atau hikmah dilarangnya pergaulan bebas dan zina? Yang pertama adalah menjaga diri kehormatan dan martabat kemanusiaan. Jadi dengan tidak melakukan perzinahan, harga diri kita, kehormatan kita akan terjaga. Apalagi bagi seorang perempuan. Perempuan akan menjadi bangga kalau misalkan dia menikah pada saat dia masih dalam keadaan bujangan atau dalam keadaan perawan. Ya. Jika dia menjaga keturunan, kalau keturunannya bagus, maka insya Allah anaknya juga akan jadi bagus. Pohon atau buah tidak akan jatuh jauh daripada pohon. Biasanya orang tuanya penzina, maka anaknya pasti akan penzina. Maka kalau kita jaga keturunan kita hindari yang namanya zina, maka kita akan menjadi keturunan yang baik. Nah, yang ketiga adalah menjaga daripada penyakit-penyakit menular. Orang yang suka gonta-ganti pasangan, maka otomatis nanti akan melakukan perzinahan. Kalau sering melakukan perzinahan, maka akan terkena yang namanya penyakit-penyakit HIV, AIDS, penyakit-penyakit kelamin yang lainnya, karena mereka suka gonta-ganti pasangan atau zina secara terus-menerus. Namun dari dosa yang dilakukan selama melakukan zina, dosanya apa? Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, memberikan kekejian kepada orang lain. Karena hukum bagi penzina itu sangat berat. Kalau di dunia hukumannya mungkin tidak bisa dilaksanakan, tapi nanti di akhirat hukumannya sangat berat. Apa? Didera atau dicambuk. Oke. Yang terakhir adalah dalil Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang dilarangnya perzinahan. Surah apa? Surah An-Nur ayat 24 yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima rafatan fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan jangan sampai engkau menghalangi kamu penjina perempuan dan penjina laki-laki, maka adalah setiap orang dari keduanya 100 kali deraan. Dan jika memang mereka benar mereka beriman kepada hari akhir, maka mereka tidak diberi belas kasihan. Artinya orang yang berzina wajib untuk didera. Di mana dideranya? Nanti Allah yang akan menghukum mereka di alam akhirat. Oke. Yang terakhir adalah surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, dan jangan kau dekati akan zina. Artinya tidak mendekati saja tidak diperbolehkan. Innahu kana fahishatan. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang sangat keji, sangat dilarang oleh Allah. Wa sa'a sabila, dan jalan yang paling buruk. Nauzubillah tsumma nauzubil. Nah, jadi seyogianya kesimpulannya adalah marilah kita sama-sama bergaul sesuai dengan tatanan Islam dan kita mudah-mudahan terhindar dari namanya pergaulan bebas dan yang namanya perzinahan. Bisa ya semuanya ya? Bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sampai sini penjelasan dari Bapak tentang materi zina dan pergaulan bebas. Nanti ada tugas untuk kalian semuanya, Nala. Tugas tentang materi yang telah Bapak ajarkan. Salah khilaf Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, mari kita sama tutup dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.